Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita di hari ini terangkat dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Demikian firman-Nya. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu tunduk pada pemerintah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, orang Kristen yang sejati itu adalah orang yang benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Salah satu wujud nyata kita terhadap kehendak Tuhan adalah taat kepada pemerintah. Mengapa kita saudara-saudara harus taat kepada pemerintah? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Tuhan menetapkan pemerintah-pemerintah di atas muka bumi ini dengan maksud agar manusia hidup secara tertib dan teratur. Dengan kata lain, pemerintah adalah wakil Tuhan di muka bumi ini. Jadi tujuan utama Tuhan mendirikan pemerintah-pemerintah sesungguhnya adalah demi kepentingan manusia itu sendiri, saudara-saudara. Maka dari itu, Tuhan tidak menghendaki umatnya menentang, memusuhi atau melawan pemerintah yang sedang berotoritas. Sebab dikatakan di dalam Rom yang ke-13 yang kedua, saudara-saudara, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara yang terkasih, Tuhan menetapkan pemerintah bekerja dengan menyandang senjata, dan aturan-aturan adalah untuk menegakkan keadilan. Tetapi bagi yang berbuat jahat, tentulah dia akan takut. Namun bagi orang yang berbuat baik, bagi pemerintah menjadi kebaikan bagi dirinya sendiri. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tanggung jawab kita sebagai warga negara adalah tetap mendoakan pemerintah untuk tetap menjalankan panggilannya sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita. Dan kita mau taat kepada aturan yang ditetapkan pemerintah dengan berkontribusi untuk kebaikan pemerintah, bukan dengan melawan aturan yang sudah ada. Kata takluk di sini, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bukan karena kita takut, namun takluk yang dimaksud adalah wujud dari ketulusan kasih kita kepada Tuhan, wujud dari ketulusan kita mengimani Tuhan. Sebab pemerintah bekerja untuk menjaga ketertiban, kedamaian, dan juga kemakmuran setiap orang dalam suatu bangsa atau negara. Saudara yang terkasih, biarlah melalui sapaan Tuhan hari ini, kita selaku orang percaya mampu menjadi warga yang baik dan berkontribusi untuk pemerintah, serta selalu berdoa untuk negara. Terlebih lagi di zaman COVID-19 ini, oleh dikarenakan situasi yang begitu menghempit, menekankan, membuat banyak orang cemas. Mari setiap anak-anak Tuhan, mari setiap yang mengatakan dirinya percaya kepada Kristus Yesus, tetap hidup di dalam kebaikan dan selalu berdoa untuk pemerintah. Karena memang pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami Tuhan agar tunduk kepada pemerintah, agar takluk kepada pemerintah. Tuhan, biarlah setiap pendengar dimanapun berada
mampu Tuhan merealisasikan kebenaran firman, sehingga setiap orang-orang percaya menjadi saksi di kota, di negara di mana kami berpijak. Engkau berkati Tuhan setiap pendengar dimanapun berada, sehingga melaluinya juga Tuhan kami semakin dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan. Setiap pendengar dipulihkan ketika mereka sakit, akan dapat kesembuhan. Ketika mereka lemah, akan mendapatkan kekuatan. Ketika mereka mendapatkan persoalan, akan bertemu dengan jalan keluar, karena memang tidak mustahil Engkau. Di pagi hari ini Tuhan, hamba khusus berdoa untuk keluarga aku yang ada di Batam, dikarenakan pelayanan Tuhan, dikarenakan pekerjaan hamba-Mu harus berpisah dengan keluarga. Istriku Tuhan, yang adalah juga hamba-Mu seorang pendeta, berikan kesehatan, berikan kedamaian, sukacita, hikmat dan bijaksana di dalam hidupnya, sehingga hamba-Mu yang adalah istriku mampu Tuhan menjadi alat Tuhan yang membawa banyak jiwa-jiwa semakin diselamatkan oleh dikarenakan tunduk di bawah kaki salib Tuhan. Bapa di surga, kuasai istriku dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dia mampu Tuhan menjalankan setiap aktivitasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga anak-anak hamba-Mu ini Tuhan, anak-anak kami Tuhan, Christian Kristus dan saya, jadikan anak-anak yang turut ajaran kebenaran dari firman Tuhan, sehingga anak-anak kami menjadi cikal bakal, penggawa-penggawa yang akan selalu bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah keselamatan kami, Engkaulah kehidupan kami. Bapa di surga, hamba-Mu menyerahkan keluarga-Ku hanya ke dalam tangan pengasihan. Biarlah melalui kuasa Roh Kudus Tuhan yang selalu menguasai hidup kami, biarlah ketika Tuhan selalu membalut bungkus kami dengan kasih Tuhan, hati dan pikiran kami hanya selalu tertuju memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang lain, selalu seturut akan firman Tuhan, sehingga melalui kami Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Inilah doa hamba-Mu, inilah seruan hamba-Mu di pagi hari ini. Begitu juga setiap jemaat Engkau percayakan kepada kami, kepada istriku, kepada hamba-Mu ini. Engkau berkati Tuhan keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati Tuhan setiap kerinduan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.